Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai DAC dan juga PWM output teman-teman. Baik, sebelum ke materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fanatia Martian dengan NIM 3 digit terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari kelas praktikum A. Baik, sebelum ke materinya, tanpa berlama-lama kita ke materinya saja. Jadi DAC itu sendiri adalah digital to analog converter, teman-teman. Jadi sebuah rangkaian atau perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital yang berbentuk biner 0 atau 1 menjadi sinyal analog yang kontinu, arus atau tegangan, teman-teman. Nah, sinyal digital ini adalah sinyal biner yang berbentuk bit dan merupakan kombinasi dari 1 dan juga 0, level tegangan tinggi dan tegangan rendah. Dengan kata lain, konverter digital ke analog atau DAC ini mengubah bit menjadi sinyal analog dalam bentuk tegangan maupun arus listrik. Digunakan untuk menggerakkan motor, diafragma speaker, pengendali suhu, dan lain sebagainya pada suatu rangkaian atau perangkat elektronika. Nah, untuk arsitektur R2R ladder ini yaitu metode pembagi tegangan menjadi berjenjang yang hanya menggunakan dua nilai resistor R dan 2R. Nah, keunggulan dari R dan 2R ini itu sangat mudah diimplementasikan dalam bentuk IC, dan yang kedua tidak membutuhkan variasi nilai komponen yang banyak, yang dimana itu bisa menjadi presisi, teman-teman. Selanjutnya ini tuh diagram pada laddernya, teman-teman. Nah, ini MSB inputnya, lalu LSB-nya. Selanjutnya kita masuk ke resolusi dan output range DAC. Nah, resolusi DAC ini tuh menentukan jumlah tingkatan atau step tegangan output yang bisa dihasilkan, teman-teman. Nah, jumlah levelnya itu tinggal dipangkatkan saja seperti resolusi bit yang sebelumnya, teman-teman. Nah, untuk step size atau tegangan terkecilnya atau LSB, nah, untuk tegangan LSB-nya itu dihasilkan dari tegangan referensi dibagi dengan jumlah levelnya, teman-teman. Nah, untuk output range itu rentang tegangan dari 0 hingga V full scale, dan catatan pentingnya yaitu tegangan maksimum absolut tidak pernah mencapai V referensi, melainkan V ref dikurangi 1. Selanjutnya, teori mengenai PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, untuk PWM itu adalah teknik pengendalian sinyal digital dengan mengubah lebar pulsa on dan off dalam satu periode tertentu. PWM banyak digunakan pada pengaturan kecepatan motor DC, pengaturan kecepatan LED, konverter daya, dan simulasi sinyal analog menggunakan microcontroller. Semakin tinggi frekuensi PWM dibanding frekuensi cutoff filter RC, maka semakin halus tegangan keluarannya dan semakin kecil ripple yang dihasilkan. Jadi kalau semisal semakin tinggi frekuensi pada PWM, maka gelombangnya itu akan semakin menjiut, teman-teman. Jadi yang bawahnya itu semakin menjiut. Selanjutnya, teori PWM ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada duty cycle, yang dimana persentase waktu sinyal berada pada kondisi high atau on dalam satu periode, yang dimana rumus duty cycle yaitu T on dikurangi T atau frekuensinya dikalikan dengan 100%. Ketika semakin besar duty cycle, maka LED akan semakin terang, motor berputar semakin cepat, dan juga tegangan rata-rata semakin tinggi. Untuk frekuensinya, jumlah siklus PWM yang terjadi dalam 1 detik, yang dimana menentukan seberapa cepat pulsa berulang, yang dimana dengan satuan Hertz dengan rumus 1/T. Untuk filter RC yaitu rangkaian resistor dan kapasitor yang digunakan untuk menghaluskan lah, teman-teman. Untuk gelombang dari PWM itu sendiri menjadi tegangan analog DC yang stabil. Nah, filter RC ini memblokir frekuensi tegangan AC dari PWM dan hanya meloloskan komponen DC rata-ratanya.
Nah, filter ini melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi yang tinggi. Untuk cutoff frekuensinya itu dihasilkan dari 1 dibagi dengan 2 dikalikan pi lalu dikalikan dengan RC. Nah, agar output halus, frekuensi PWM harus jauh lebih besar daripada filter RC-nya. Nah, DAC versus PWM. Nah, ini tuh kapan penggunaannya? Untuk penggunaan DAC itu ketika membutuhkan sinyal analog instan tanpa delay filter. Contohnya waveform generator atau sirkuit RF. Ketika aplikasi audio berkualitas tinggi demi menghindari noise frekuensi tinggi. Nah, ketika menggunakan PWM, ketika mengendalikan beban daya besar secara efisien seperti motor dan juga LED dimming. Dan yang kedua, microcontroller tidak memiliki pin DAC internal. Dan yang ketiga, aplikasi yang toleran terhadap sinyal kotak cepat seperti dengan servo. Selanjutnya, pengimplementasian pada ESP32. Nah, DAC internal itu memiliki 2 channel DAC murni hardware pada GPIO 25 dan GPIO 26 dengan resolusi 8 bit atau 0 hingga 255 tingkat tegangannya. Nah, untuk PWM-nya yaitu LEDC peripheral. Nah, memiliki kontrol LEDC khusus untuk PWM yang sangat fleksibel, teman-teman. Resolusi dan frekuensi dapat diatur secara dinamis hingga 16 bit, jadi lebih tinggi dari DAC internal pada ESP-nya. Yang dimana menghasilkan frekuensi yang sangat rendah. Selanjutnya kita masuk ke pengimplementasian ketika pada microcontroller STM32 atau Bluefield, teman-teman. Nah, DAC internalnya tidak ada pada seri standar seperti STM32V103 atau Bluefield. Dengan catatan seri high-end seperti STM32F4 baru memiliki DAC 12 bit, teman-teman. Selanjutnya ketika PWM yaitu timer capture atau compare. Nah, pada PWM STM32 itu sangat superior menggunakan hardware timer, dan yang kedua menggunakan register capture, compare atau CCR untuk mengatur duty cycle dengan presisi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga bisa mencapai resolusi tinggi 16 bit pada frekuensi yang tetap tinggi berkat clock speed MCU yang sangat cepat. Selanjutnya aplikasi real time-nya. Nah, untuk audio lofi versus hi-fi, ESP32 bisa memutar audio langsung lewat DAC 8 bit dengan kualitas sekelas radio AM. Nah, STM32 harus menggunakan PWM frekuensi tinggi ditambahkan dengan filter RC, resistor kapasitor atau IC DAC eksternal via I2S. Dan yang kedua ada pengaplikasian pada servo motor, di mana wajib menggunakan PWM karena motor servo membaca lebar pulsa, biasanya 50.000 Hz dengan pulse width 1 millisecond atau 2 millisecond. Bukan tegangan analog yang murni ya teman-teman, perlu diingat lagi. Nah, dan yang ketiga ada motor DC dan juga LED dimming yang wajib menggunakan PWM karena driver motor, edge bridge, dan LED bekerja jauh lebih efisien dan dingin dengan sistem switching daripada diturunkan tegangannya secara analog. Lanjut perbandingan ketika penggunaan ESP32 dan juga STM32. Pada DAC internal, pada fitur DAC internal, ESP32 memiliki 2 channel dan juga 8 bit. Dan untuk STM32 ketika seri yang rendah itu tidak ada, dan ketika menggunakan seri yang tinggi itu ada, jadi sekitar 12 bit, jadi lebih tinggi pada ESP32. Nah, untuk kualitas sinyal DAC-nya itu pada ESP32 agak noisy dan juga non-linear. Nah, untuk STM32 harus memakai eksternal atau PWM, teman-teman. Untuk arsitektur PWM, ESP32 ini tuh LEDC peripheral, dan untuk yang STM32 Advanced Hardware Timers. Dan yang ketiga, fitur yang keempat, fleksibilitas PWM. Dan pada ESP32 itu sangat mudah dikode, teman-teman. Dan untuk
STM32 memiliki presisi tinggi dan juga fiturnya yang sangat melimpah. Dan untuk fitur yang kelima, solusi sinyal analog ESP32 bisa langsung dicolok pada DAC, namun STM32 ini harus tetap PWM serta filter RC, teman-teman. Jadi kita langsung saja ke pendemonstrasian pada modul ini, teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ke modul ke-6-nya, yang dimana pada praktikum kemarin kita melakukan 6 percobaan, teman-teman. Jadi untuk yang percobaan pertama yaitu menggunakan ESP32, menggunakan LED untuk kecerahannya dan juga resistor, teman-teman. Dan untuk percobaan yang kedua yaitu untuk mengontrol sudut dengan menggunakan motor servo SG90, lalu potensiometer. Dan untuk percobaan 23 ini tuh menggunakan ESP32 dan juga STM32. Jadi itu nanti ketika menggunakan ESP32 apakah bisa atau tidak, dan ketika menggunakan STM32 itu bisa atau tidak. Selanjutnya ke percobaan keempat dan kelima yaitu LED PWM serta ADC, yang dimana nanti menggunakan ESP32 dan juga STM32, lalu mengaturnya dengan menggunakan potensiometer serta menggunakan LED. Jadi nanti gelombang PWM-nya itu diatur dengan menggunakan potensiometer, jadi lalu indikatornya itu dengan menggunakan LED. Dan untuk percobaan yang keenam yaitu projectnya. Jadi kita langsung saja pada percobaan kemarin. Pada percobaan pertama, ini untuk percobaan pertama. Ini ketika program tersebut dilanjutkan, kita ini sudah ngeprom, lalu ini untuk GPIO pada LED-nya dan juga untuk mengatur kecerahannya di 0 hingga 255 yaitu 8 bit, teman-teman, karena menggunakan ESP32 sesuai dengan karakteristik ESP tersebut. Ini DAC voltage. Ini ketika sudah ketika di build, nah ini untuk serial monitornya. Jadi ini tuh berdasarkan tegangannya LED-nya itu sebagai indikatornya, teman-teman. Ini ketika percobaannya. Jadi ini adalah percobaan faktor 1 mengenai DAC voltage dengan output LED yang brightness-nya tuh itu menggunakan ini adalah tampilan dari serial monitornya. Untuk outputnya tuh seperti ini. Jadi lampunya itu mulai dari kecerahannya itu dari 0%, 24%, 49%, 5% sampai dengan 100%. Itu dari 0 ke 0, jadi ini tuh ketika sinyal PWM-nya ketika dari 0, 40, 25, 40 dan juga 100, 90 dan 100 itu, teman-teman. Ini buat tampilan lampunya. Ini untuk indikatornya, ketika semakin besar tegangannya maka akan semakin cerah LED-nya. Pada percobaan pertama. Terus ini percobaan 4 dan 5 ketika menggunakan ESP, teman-teman. Ini adalah program untuk percobaan yang keempat. Kita pakai potensio dan juga LED. Dengan menggunakan potensio dan juga pokoknya ada 3. Pertama ada serial monitor,
terus ada diameternya sama di osiloskop. Nah, pertama ya semakin potensialnya diputar ke kanan, maka nilai adisinya ini dan PWM-nya. Jadi ketika potensialnya diputar ke kanan, maka gelombang adisinya itu akan semakin besar. Dan sini juga terlihat gelombangnya. Ketika semakin besar, maka akan semakin menyempit. Ketika kecil, lalu melebar duty cycle-nya. Jadi untuk percobaan yang keempat dan kelima itu sama teman-teman, yaitu dengan menggunakan potentiometer sebagai pengatur PWM-nya dan juga LED-nya. Nah, ini untuk kita langsung saja masuk ke project-nya. Ini untuk program project-nya. Jadi ini tuh dengan menggunakan sensor ultrasonik teman-teman, yang dimana ketika semakin kecil, semakin dekat jaraknya, maka sinyal PWM-nya itu semakin lebar teman-teman. Jadi menciut tapi ke atas. Kita langsung saja pada saat praktikum. Ini adalah untuk project praktikum kali ini. Di sini kita menggunakan ISP32 ultrasonic dan juga lampu. Nah, di sini sudah programnya itu seperti ini. Nah, untuk tampilannya ini untuk serial monitor yang terdiri dari distance-nya berapa yang terdeteksi oleh ultrasonic sama nilai PWM-nya. Di sini untuk ketika kita dekatkan sensornya, maka akan osiloskopnya itu akan semakin lebar teman-teman. Jadi ketika semakin jauh jaraknya itu, maka akan sinyal dari PWM-nya itu akan semakin mengecil gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi DAC dan juga PWM. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat pagi.